Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel YouTube Bapak Kefatir Nurseri. Jadi ini adalah tabu lampot anggur veles ya, yang sudah selesai untuk pemanenannya. Walaupun pemanenannya tidak dilakukan satu kali ya, berkali-kali, karena kalau ada tamu datang dipetik ya, tamu datang dipetik, kemudian tinggal sedikit, makanya kemarin saya petik sekalian. Dan ini adalah perlakuan setelah dilakukan pemanenan. Jadi yang pertama, teman-teman memperhatikan di sini, ini adalah bekas tangkainya, tangkai setelah dipotong buahnya ya. Nah, saya jelaskan dulu gambarnya. Nah, ini adalah tangkai-tangkai setelah buahnya ya. Saat teman-teman perhatikan. Terus selanjutnya apa yang harus dilakukan setelah proses pemanenannya ini sudah selesai. Jadi yang pertama, karena kita lihat ya, kualitas butnya setelah tangkai buah ini bagus-bagus ya. Nah, ini gede-gede ya, dan mantep-mantep. Makanya ini bisa kita buahkan lagi nanti di sini. Setelah tangkai buah ini, buahkan lagi di atasnya ya, karena ini menggunakan sistem tralis, jadi di atasnya. Intinya adalah di belakang dompolan buahnya. Nah, ini di belakangnya. Nah, jadi caranya nanti ini hari Minggu besok, ini saya masukkan lagi pupuk generatif berupa MKP, KNO3 putih, dan Karate Plus Boroni selama 2 atau 3 kali aplikasi. Kemudian nanti dilakukan cara yang sama seperti halnya pembuahan sebelum ini bisa disetres air saat 2 mingguan ya, baru nanti dilakukan pruning kembali. Ya, insya Allah nanti akan membawa buah lagi. Jadi nggak istirahat, tapi sekitar 3 minggu sampai sebulan ya. Ini jadi dikasih pupuk 2 kali, kemudian stres air 2 minggu, dikeringkan medianya, kemudian disiram lagi, kita potong lagi, dibuahkan lagi. Nanti kita ngincer di but-but ini. Karena kemarin buahnya di sini, jadi 1, 2, 3. 3 atau 2 but dari buah sebelumnya. Ini akan sama seperti pembuahan yang kemarin. Nah, ini juga sama. Nanti kita cari but-but yang gede juga ya. Kalau di stres air bisa main di but yang tidak terlalu panjang. Nah, ini juga bisa kita buahkan di sini nanti di belakang dompolan buahnya ya. Karena masih ada potensi untuk membawa buah, jadi kita masih bisa lanjutkan untuk pembuahan berikutnya. Nah, kalau sudah tidak berpotensi atau tempatnya mungkin sudah susah lah, baru kita larinya ke foundation pruning. Jadi kalau foundation pruning kan nanti kita sisakan sini ya, 1, 2 atau 1, 2 but lah dari tersier ini yang telah 3 kali berbuah. Nanti kita bentuk tersier baru dari sini, misalnya potong di sini, nanti ini butnya pecah ya. Ini akan menjadi tersier yang kita pelihara, kemudian nanti kita buahkan lagi. Tapi kalau ini karena masih berpotensi, ini bekas jompolan buah yang kemarin saya petik ya. Video pemetikannya nanti ada setelah ini ya. Nah, ini adalah video pemetikannya pas masih sisa-sisanya saya petik. Ini saya video dulu, nanti saya lanjut videonya. Ya, ini adalah anggur veles ya. Ini adalah sisa tinggal 3 dompol ya, 3 dompol kecil ya. Ini mau saya petik karena sudah sangat matang sekali. Jadi kalau tidak segera dipetik, nanti malah keduluan sama hama ya. Nih contohnya nih, karena ini udah sangat matang sekali, lihat. Nah, tuh. Dimakani hama ya. Bahkan semut rang-rang ya, yang merah juga suka sekali sama anggur yang udah matang seperti ini. Jadi harus segera dipetik agar sisanya ini bisa dikonsumsi, daripada nanti keduluan sama lalat buah ya, dan hama-hama lain. Jadi nanti buat teman-teman yang nyari velesnya yang di tabu lampot kemana, ini sudah saya petik semua hari ini. Kemarin juga dipetik sama Fatir, anak saya juga. Ya, bismillahirrahmanirrahim ya. Ini masih cukup bagus ya dompolannya, walaupun ada beberapa yang serang hama nih, karena udah manis banget. Jadi harus segera dipetik. Ya, yang satu ada di sebelah sini, tapi kayaknya nggak kelihatan kamera ya, karena jauh. Nah, ini saya petik aja. Nih, veles ya. Dan satu lagi ada di atas. Ini saya petik juga ya.
Nah, jadi ini untuk veles yang di tabu lampot ini udah saya petik semua ya. Lumayan. Kemarin yang dompolan gede juga sudah habis ya, sama pelanggan yang kesini. Jadi rata-rata sangat suka dengan anggur ini. Jadi dipetik sedikit-sedikit, lama-lama habis juga. Dan ini adalah sisanya, tinggal segini aja. Yang sebelah sana nanti pas panen insya Allah jauh lebih baik dari ini, karena klaster buahnya ini sangat bagus dibandingkan yang ini. Kalau yang ini memang waktu itu berry setnya tidak terlalu baik ya, makanya buahnya jadi tidak terlalu padat. Tapi kalau yang sana nanti klasternya sangat padat. Nah kalau veles itu kan harusnya memang seperti ini klasternya nih. Misalnya satu klaster biasanya segini lebih nih. Inilah keunggulan veles, dan rasanya sangat manis sekali. Ini sudah saya cuci ya. Jadi sebelum dipetik itu sudah dicelup air dulu. Sudah beberapa kali, jadi saya rasa ini sudah sangat bersih sekali. Udah sangat manis sekali pokoknya. Bijinya kecil ya. Bisa sangat tuh lihat alat buahnya tuh. Tuh. Jadi kalau tidak buruan dipetik akan habis sama hama. Ini adalah sisa anggur veles yang di tabu lampot 50 liter. Sudah saya petik per hari ini. Ya, jadi begitu caranya. Kalau memang masih ada potensial, tempatnya juga masih bisa untuk merambat ya, dan but-butnya juga masih bagus. Jadi bisa kita buahkan lagi. Jadi ini niatnya mau saya buahkan yang keempat berarti. Di tabu lampot anggur veles yang di ukuran 50 liter ya, veles 50 liter nih. Terus stoknya Isabella. Nah, masih kecil pohonnya karena berbuah terus ya. Ini yang keempat kali. Jadi selama nutrisinya tercukupi dan buahnya tidak terlalu banyak banget, saya rasa nutrisinya akan tetap tercukupi ya. Jadi kalaupun pohonnya kecil, cabangnya nggak terlalu banyak, tapi kalau buahnya juga nggak terlalu banyak banget, insya Allah nutrisinya akan tetap tercukupi. Jadi seperti itu perlakuan setelah panen anggurnya ya di tabu lampot ini. Dan begitupun dengan anggur-anggur yang lain juga sebenarnya seperti itu, sama aja ya. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar channel ini makin maju dan berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran dari saya Ferry, Purwokerto, Jawa Tengah.